Tribuners, selamat sore. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Senin 3 Januari 2021. Seperti biasa, kami akan sajikan informasi teraktual dan menarik yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya, Diamita, inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama dari Jawa Barat. Habib Bahar bin Smith memenuhi panggilan ke Polda Jawa Barat. Kali ini ia menjalani pemeriksaan terkait dugaan ujaran kebencian yang diduga dilakukan Bahar saat mengisi ceramah di Margahayu, Kabupaten Bandung. Bahar tiba di Polda sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat bersama penasihat hukum dan rombongan keluarganya. Dan untuk laporan lengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Jabar, ada Nazmi Abdurrahman yang kini sudah siap dengan informasi lengkapnya. Halo rekan Nazmi. Cek, Dea. Ya, Nazmi, bagaimana bisa diinformasikan tadi Anda gambarkan suasana pemeriksaan Habib Bahar bin Smith? Ya, selamat sore Dea dan Tribuners. Habib Bahar bin Smith hari ini menjalani pemeriksaan di Polda Jabar. Bahar dijadwalkan tiba awalnya direncanakan akan tiba pukul 9 pagi, namun Habib Bahar bersama rombongan baru tiba di Polda Jabar sekitar pukul 12.30 siang. Nah, sebelum Habib Bahar menjalani pemeriksaan, penyidik dari Polda Jabar meminta Habib Bahar untuk menjalani swab test. Kemudian Habib Bahar bersama penasihat hukumnya mulai menjalani pemeriksaan di gedung Direktorat Kriminal Umum Polda Jabar. Dan untuk Habib Bahar sendiri saat ini masih menjalani pemeriksaan. Dea. Ya, berarti saat ini masih berlangsung pemeriksaan ini. Siapa saja yang diperiksa hari ini? Ya, hari ini ada 2 saksi yang diperiksa. Pertama, TR. TR adalah saksi, statusnya sebagai saksi. Dia adalah orang yang mengunggah video ceramah Habib Bahar ke channel YouTube. Kemudian saksi kedua yaitu Habib Bahar sendiri yang hingga saat ini masih menjalani pemeriksaan. Dea. Baik, lalu Nazmi, apakah Bahar akan langsung ditetapkan sebagai tersangka dalam pemeriksaan kali ini? Ya, hingga saat ini belum dapat dipastikan apakah Habib Bahar akan langsung ditetapkan tersangka atau kembali dipulangkan ke rumahnya dan untuk dipanggil lagi untuk pemeriksaan selanjutnya. Namun yang pasti tadi Bahar sempat menyatakan bahwa jika dia tidak kembali, artinya di penjara dan ditetapkan sebagai tersangka, maka dia tadi sempat berucap bahwa keadilan di negara ini sudah tidak ada, dan sampai saat ini belum dapat diketahui sampai jam berapa Habib Bahar akan menjalani pemeriksaan. Dea. Baik, Nazmi dan Tribuners, berikut akan kami tampilkan wawancara bersama Habib Bahar bin Smith, penceramah Kombes dan juga Kombes Pol Ibrahim Tompo, Kabid Humas Polda Jawa Barat selengkapnya. Saya Bahar bin Smith datang ke sini untuk memenuhi panggilan Polda Jabar. Dan yang perlu diketahui, selama ini saya tidak pernah mangkir dari panggilan. Dari zaman dulu sampai sekarang. Jadi kalau ada yang bilang Habib Bahar mangkir itu hoak. Dari di Bareskrim, di cybercrime, saya selalu hadir. Karena saya sebagai warga negara yang baik harus kooperatif. Dan saya ingin menyampaikan sedikit pesan. Ya. Saya telah menerima surat SPDP dari pihak Polda Jabar, kemudian menerima surat pemanggilan, sehingga saya datang kemari. Sebagai kewajiban saya. Sebagai warga negara, saya kooperatif, saya datang atas panggilan dari pihak kepolisian Polda Jabar. Maka saya datang kemari. Ya. Terus saya ingin menyampaikan, andaikan jikalau nanti saya ditahan, jikalau nanti saya tidak keluar dari ruangan atau saya dipenjara, maka sedikit saya sampaikan bahwasanya berarti ini adalah bentuk bahwasanya keadilan dan demokrasi sudah mati di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Sebab kenapa? Saya dilaporkan sifat kilat. Sedangkan masih banyak para penista-penista Allah, penista-penista agama dilaporkan, tapi tidak diproses sama sekali. Jadi ingin saya sampaikan, jikalau nanti, andaikan, jikalau saya masuk, diperiksa, saya tidak keluar lagi, berarti saya telah ditahan, berarti saya telah dipenjara, maka wahai rakyat, wahai bangsa, wahai Indonesiaku, wahai rakyatku, wahai bangsaku, khususnya umat Islam, para ulama, para habaib, para kiai, bukalah mata kalian. Bahwasanya teruslah berjuang untuk menyampaikan kebenaran.
untuk menyampaikan keadilan. Jangan pernah tunduk kepada kezaliman dari manapun datangnya kezaliman itu. Bagi saya, demi Islam, demi bangsa, demi rakyat, demi Indonesia, demi agama, demi akidah, jangankan di penjara, nyawa, jiwa saya murah harganya. NKRI harga mati, Indonesia merdeka. Memang di dalam surat panggilan itu kita tujukan pada yang bersangkutan untuk tanggal 3 pada hari Senin ini, jamnya jam 9. Namun tadi yang bersangkutan BS hadirnya pada jam 12 siang. Itu yang berapa pengacara atau tadi kayaknya pengiringnya banyak? Memang banyak yang mengiringi, tetapi yang kita perbolehkan untuk masuk dalam ruang pemeriksaan itu yaitu pengacara yang betul-betul mendampingi. Jadi kita perbolehkan kepada ada 2 pengacara yang mendampingi supaya memang pemeriksaan itu tidak terganggu. Bang, kalau untuk pertanyaannya, apa terkait pertanyaannya berapa poin yang ditanyakan oleh Bahar? Nah, kalau teknis pemeriksaan ini kan tergantung penyidik nantinya, dan memang biasanya pemeriksaan itu berlaku dinamis ya, tergantung dari hasil pertanyaan yang diajukan. Jadi sampai sekarang memang belum bisa kita tentukan berapa pertanyaan yang diberikan kepada yang bersangkutan. Ya, tadi TR juga diperiksa ya kemana? Ya, jadi hari ini memang agendanya memeriksa BS dan saudara TR. TR ini dia mengunggah ya? Ya, TR ini yang menggunakan channel YouTube-nya. Untuk mengunggah video Habib Bahar. Ya. Dan tadi sempat Habib Bahar sempat dilakukan pemeriksaan tes kesehatan dan swab antigen itu hasilnya seperti apa? Memang kan kita melakukan prosedur sebelum melakukan pemeriksaan tersebut berupa prosedur COVID. Jadi kita melakukan pemeriksaan antigen. Hasilnya apa? Hasilnya negatif dan bisa dilaksanakan pemeriksaan. Memang apabila positif kita bisa berpindah lagi. Memang di dalam surat panggilan itu kita tujukan pada yang bersangkutan untuk tanggal 3 pada hari Senin ini, jamnya jam 9. Namun Kita beralih ke Kalimantan Utara. Ribuan pengunjung tampak tumpah ruah di area kawasan wisata Pantai Amal, baik di Bina Latung Pantai Amal Lama dan Pantai Amal Baru pada Minggu kemarin. Meski puncak liburan tahun baru terjadi pada Sabtu, 1 Januari 2021, namun hingga sore kemarin terpantau masih tetap ramai dikunjungi. Mereka menghabiskan akhir pekan sebelum kembali beraktivitas pada hari ini, Senin 3 Januari 2021. Untuk informasi lengkapnya dan bagaimana suasana di sana saat itu, kini kami sudah tersambung bersama wartawan Tribun Kaltara. Ada Andi Pausiah di sana. Halo rekan Andi. Ya, halo rekan Dea. Bagaimana keseruan akhir pekan warga Tarakan di kawasan wisata Pantai Amal? Bisa Anda gambarkan? Ya, baik rekan Dea, selamat sore Tribuners. Saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya, benar rekan Dea, sama seperti perayaan hari besar sebelumnya, baik Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru tahun 2021 lalu, sama dengan tahun ini, kawasan wisata tampak ramai dikunjungi oleh masyarakat yang ingin menghabiskan akhir pekan atau liburan terakhirnya sebelum kembali beraktivitas seperti biasa. Pada hari Minggu kemarin, pada tanggal 2 Minggu kemarin, memang tampak kawasan wisata Pantai Amal masih dipadati oleh pengunjung yang datang, meskipun dikatakan Firdaus, salah seorang pengelola karcis pintu masuk dari Dinas Pariwisata, memang kalau untuk puncak dari berliburnya masyarakat Kota Tarakan terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 kemarin. Untuk tercatat, ya diperkirakan jumlah pengunjung yang masuk pada hari Minggu mencapai sekitar 2.000 orang, baik yang ada di Pantai Amal Lama dan di Pantai Amal Baru. Kemudian untuk pada hari Minggu kemarin tercatat sekitar ada 600 pengunjung yang masih memadati kawasan wisata Pantai Amal. Adapun per orangnya dikenakan 3.000 untuk sekali masuk di lokasi wisata. Karena saking padatnya pengunjung pada hari Sabtu kemarin, sempat dilakukan penutupan dan tidak lagi menerima pengunjung dikarenakan lokasi wisata sudah sangat
padat dan ramai oleh pengunjung yang ingin menghabiskan akhir pekannya. Demikian rekan Dea. Iya, Andi, mengapa Pantai Amal ini masih menjadi destinasi wisata favorit warga Tarakan dan juga bagaimana harapan para warga Tarakan memasuki awal tahun 2022 ini? Iya, rekan Dea, saya sempat mewawancarai salah seorang pengunjung yang kebetulan bersama keluarganya menghabiskan akhir pekannya minggu kemarin di kawasan wisata Pantai Amal. Dikatakan Tora, salah seorang pengunjung yang juga merupakan warga Tarakan yang beralamat di Kelurahan Juwata Korpri, memang Pantai Amal ini menjadi destinasi favorit bagi keluarganya. Karena selain terbilang murah juga terjangkau dan bisa membawa anak-anaknya dan keluarganya berenang di pinggir pantai, tentu dengan tetap penjagaan yang ketat oleh dirinya. Adapun selain kawasan wisata Pantai Amal, sebenarnya biasanya ia juga berlibur ke kawasan konservasi mangrove dan bekantan. Namun kali ini ia memilih lokasi yang berbau laut atau di pinggir pantai. Adapun dikatakan Tora sendiri, ia berharap Kota Tarakan di tahun 2022 pembangunannya semakin lebih banyak. Begitu juga dari sisi pariwisata, tidak hanya mengembangkan Pantai Amal, tapi juga potensi-potensi wisata lain yang ada di Tarakan, sehingga bisa menarik wisatawan dari Tarakan sendiri, dari lokal maupun dari luar sampai level internasional jika bisa. Ia juga menyetujui memang belum lama ini akan ada soft launching yang akan dilakukan oleh Pemkot Tarakan untuk membuka langsung kawasan wisata Pantai Amal secara resmi. Namun saat ini masih dalam proses penyelesaian persoalan perda retribusi masuk. Tora sendiri sebagai warga Tarakan berharap jikapun tarifnya sudah ditetapkan, harus menyesuaikan dengan fasilitas yang ada dan sesuai dengan tarif yang dikeluarkan oleh warga. Demikian rekan Dea. Baik, Tribuners, berikut kami tampilkan wawancara rekan jurnalis kami bersama Tora, salah satu pengunjung Pantai Amal selengkapnya. Berapa orang ke sini, Pak? Banyak, ada 5 orang. Kenapa Pak memilih lokasi Pantai Amal nih, Pak? Habis nggak ada lagi ya di Tarakan ini. Bukan buat anak-anak gitu kan. Kalau emang ada yang lain ya cari yang lain ya. Tadi berenang-berenangnya juga ya, Pak ya, diawasin ya. Tapi memang biasanya setiap libur ke sini kapan? Enggak juga. Biasanya sebelumnya di mana, Pak? Apa biasanya? Biasanya kalau liburan kalau selain di Amal. Ya ke Amal aja. Paling ke Amal Amal aja atau ya. ke itu ke mana? Tempat yang banyak bekantan. KKMB. Mangrove. Iya, mangrove ya. Udah ya? Berapa orang Pak ke sini Pak? 5. Keluarga ya? Ya. Gimana nih Pak perasaannya? Gimana? Liburan. Oh ya biasa aja karena kan. Kita bergeser ke Tanah Tidung. Bupati Tanah Tidung Ibrahim Ali mengatakan pihaknya akan terus meningkatkan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Tanah Tidung. Diketahui total sasaran vaksinasi COVID-19 di Tanah Tidung saat ini berdasarkan Pusat Data dan Informasi atau Pusdatin Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terdiri dari 5 kategori. Dari 5 kategori itu, 2 diantaranya masih di bawah capaian 70%, yakni kategori remaja dan lansia. Dan untuk laporan lebih lengkapnya, Tribuners akan disampaikan reporter Tribun Kaltara, ada Risnawati di sana. Halo rekan Risna. Halo rekan Dea. Risna, bisa Anda informasikan untuk ketersediaan vaksin di Kabupaten Tanah Tidung saat ini bagaimana? Ya, untuk ketersediaan vaksin di Tanah Tidung sendiri mencapai 3.660 dosis Dea, yang mana dari 3.660 dosis itu terbagi dari 2 jenis vaksin. Yang pertama itu ada Moderna sebanyak 260 dosis, kemudian Sinovac sebanyak 3.400 dosis Dea. Iya, Risna, terkait tadi capaian vaksinasi untuk lansia dan juga remaja masih di bawah 70%. Lalu bagaimana untuk vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun di Tanah Tidung? Kapan akan pelaksanaannya?
Ya, untuk pelaksanaan vaksinasi bagi anak usia 6-11 tahun masih menunggu ketercapaian vaksinasi lansia deh ya, yang mana untuk vaksinasi lansia ini syaratnya salah satunya yaitu 60% ketercapaiannya. Sementara untuk vaksinasi lansia di Tanah Tidung untuk dosis pertamanya baru mencapai 42,72%. Apabila dosis pertama lansia di Tanah Tidung telah mencapai 60%, maka vaksinasi bagi anak usia 6-11 tahun akan dimulai di Tanah Tidung, Dea. Kemudian juga saya sampaikan sedikit, sebelumnya disampaikan oleh Dinas Kesehatan Tanah Tidung, rencananya untuk pelaksanaan vaksinasi lansia ini untuk pelaksanaan vaksinasi anak usia 6-11 tahun ini akan dimulai Januari ini, Dea. Cuman masih menunggu ketercapaian 60% dari vaksinasi lansia itu sendiri. Seperti itu, Dea. Baik, lalu untuk perkembangan kasus COVID-19 di Tanah Tidung bagaimana saat ini? Apakah masih terjadi penambahan atau bagaimana? Ya, untuk kasus COVID-19 di Tanah Tidung sampai saat ini sudah melandai, Dea, yang mana hingga sepekan lebih ini tidak ada penambahan kasus positif COVID-19 di Tanah Tidung. Artinya masih tersisa 1 kasus di Kabupaten Tanah Tidung yang masih menjalani isolasi mandiri di rumah. Seperti itu, Dea. Baik, terima kasih rekan Risnawati untuk laporan Anda langsung dari Kabupaten Tanah Tidung. Selamat bertugas kembali. Yokal, bocah berusia 11 tahun, kelas 6 SD di Buntu Buaya Toraja Utara yang jatuh ke sungai beberapa waktu lalu akhirnya ditemukan. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Proses evakuasi tersebut pun berlangsung dramatis lantaran kondisi air sungai yang deras. Informasi lengkapnya dan juga bagaimana momen atau saat para relawan ini melakukan evakuasi terhadap bocah ini akan disampaikan oleh rekan Tommy Paseru, wartawan Tribun Timur. Halo, rekan Tommy. Halo, rekan Dea. Tommy, bisa diinformasikan lokasi tepatnya korban ini ditemukan? Baik, Dea dan Tribuners. Jadi, sebelumnya saya jelaskan, setelah 3 hari pencarian terhadap Yokal, bocah kelas 6 sekolah dasar, yang jatuh ke sungai dan dinyatakan hilang oleh warga akhirnya membuahkan hasil. Pada minggu kemarin, tepatnya pukul 8.55 pagi, jasad korban ditemukan tersangkut di antara dahan pohon yang hanyut, maksud saya terbawa air sungai. Jadi jasad Yokal pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang sedang juga berusaha mencari keberadaan korban tersebut. Ya. Bisa diinformasikan saat itu bagaimana proses evakuasi terhadap Yokal ini dan kondisi korban bisa dilaporkan? Baik, kondisi korban sudah meninggal dunia. Saat itu tim SAR gabungan yang sementara melakukan penyusuran sungai setelah mendapat informasi dari warga langsung melakukan proses evakuasi. Jadi proses evakuasi yang dilakukan tim SAR gabungan ini berlangsung dramatis, di mana tim SAR harus berupaya mengevakuasi korban di bawah derasnya air sungai. Tim SAR juga melakukan evakuasi dengan alat yang terbatas, di mana hanya menggunakan tambang. Setelah tiba di pinggir sungai, selanjutnya korban dibawa tim SAR menggunakan kantong jenazah ke rumah duka yang tak jauh dari lokasi penemuan jasad korban ini. Dea. Tommy, bisa dilaporkan kembali, informasikan sejak kapan korban ini hilang dan juga bagaimana upaya selama ini yang dilakukan oleh tim SAR untuk mencari Yokal ini? Baik, Dea dan Tribuners. Jadi Yokal dilaporkan jatuh dan hilang di sungai pada 30 Desember 2021 lalu. Jadi saat itu Yokal sedang membersihkan di halaman samping rumahnya. Yokal dilaporkan terjatuh dan dinyatakan hilang sekitar pukul
pukul 19.00 WITA. Tak lama setelah warga mengetahui Yokal atau mendapat informasi dari ibu korban bahwa korban ini terjatuh ke sungai, warga langsung melakukan pencarian. Sayangnya saat itu mengingat sudah malam hari, warga kesulitan untuk melakukan pencarian. Belum lagi saat itu air sungai sedang keruh. Tim SAR gabungan sendiri mulai melakukan pencarian di hari kedua korban dilaporkan hilang. Pencarian dilakukan dengan menyusur sungai, menggunakan perahu karet, dan tim SAR gabungan juga melakukan penyelaman di titik sungai tempat korban dilaporkan hilang. Jadi perlu kami juga informasikan dia. Jadi saat ini pihak keluarga sedang mempersiapkan proses pemakaman terhadap Yokal bocah yang jatuh ke sungai ini dan dinyatakan meninggal dunia. Seperti itu, Dea. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan hasil wawancara rekan Tommy bersama Komandan Pos Basarnas Palopo, Michael, selengkapnya. Baik, saya kasih sedikit penjelasan. Untuk korban ditemukan pada pukul 08.55 dan ditemukan dengan jarak titik awal jatuhnya kurang lebih 30 meter dari kejadian pertama dan lokasi penemuannya. Evakuasinya tadi bagaimana, Pak? Untuk evakuasi memang agak terkendala. Makanya kami dibantu oleh masyarakat setempat dan tim SAR gabungan menggunakan satu sistem teknik pembentangan tali dari sisi kiri dan sisi kanan sampai bisa korban kami evakuasi keluar dari sungai. Terkendala karena derasnya arus dengan naiknya air. Mungkin begitu. Ini selama pencarian ini yang turun dari mana saja, Pak? Baik, untuk tim yang terlibat yaitu khususnya dari Basarnas, dari instansi terkait dengan relawan-relawan dari Polopo dan Luwu, yaitu seperti SAR Sauri Gading, SAR Pramuka, SAR Maharipa Toraja Utara, dengan lain-lain. Tidak bisa disebutkan masing-masing, tapi mereka termasuk dari tim dengan masyarakat setempat. Pada momentum tahun 2022, seorang aktivis lingkungan dari komunitas peduli Ciliwung dan juga River Defender lingkungan Suparno membuat aksi yang tak biasa. Pria yang juga menjadi anggota Satgas Naturalisasi Ciliwung ini membuat aksi membenamkan diri di antara tumpukan styrofoam. Ia juga memberi pesan dan mengingatkan masyarakat agar tetap dan terus menjaga alam. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Bogor, ada Lingga Arfian di sana. Halo rekan Lingga. Iya, Dea. Lingga, bisa diinformasikan dari mana ide awal aktivis lingkungan ini bisa memiliki ide dan akhirnya membenamkan tubuh di sampah styrofoam ini? Iya, Dea dan rekan-rekan Tribuners, seperti diketahui keberadaan sampah styrofoam ini sama mengkhawatirkannya dengan sampah plastik. Hal itu yang mendasari aktivis lingkungan Suparno Jumar membuat aksi mengubur diri di antara kepingan ataupun potongan-potongan styrofoam yang mengalir dari kawasan hulu menuju hilir. Nah, atas dasar tersebut Suparno ingin mengabarkan ataupun memberikan pesan kepada masyarakat bahwa jika lingkungan tidak dibenahi mulai saat ini, maka manusia itu sendiri yang akan nantinya terbenam oleh sampah itu. Untuk itu, kata Suparno, pesan yang kuat ini disampaikan agar masyarakat memiliki refleksi untuk terus memperbaiki lingkungan di awal tahun 2002 ini. Itu, Dea. Sebenarnya seperti apa kondisi sampah styrofoam di lingkungan Sungai Ciliwung ini hingga akhirnya Suparno melakukan aksi seperti itu, Lingga? Iya, dikatakan Suparno bahwa keberadaan sampah styrofoam ini bisa dibilang tidak pernah menghilang gitu dari bantaran Sungai Ciliwung ataupun dari aliran sungai. Setiap kali dibersihkan maka aliran sampah styrofoam tersebut kembali ada di lokasi itu, dan hal yang sama juga terus berulang kali. Sehingga kata Suparno perlu adanya kebijakan khusus ataupun kekuatan dari pemerintah untuk bijak dalam menggunakan styrofoam, karena memang keberadaan styrofoam ini sangat membahayakan bagi kesehatan warga maupun kelestarian lingkungan seperti itu. Kemudian Lingga, apakah Suparno sempat memberikan atau memberitahu bagaimana langkah ke depan agar sampah styrofoam ini bisa dibersihkan?
Iya deh, jika dibersihkan dengan cara manual, mungkin akan membutuhkan waktu bisa lebih berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Nah, untuk itu Suparno pun berencana akan mengundang gitu sebuah pemilik teknologi untuk membuat teknologi menyerap ataupun menghisap styrofoam, karena styrofoam ini merupakan bahan yang ringan sehingga bisa dihisap dengan alat seperti parfum cleaner untuk membersihkan sampah ini, karena memang keberadaan sampah ini sangat mengkhawatirkan sekali deh. Jadi bisa kita lihat di sepanjang hulu aliran sungai di kawasan Kabupaten Bogor yang membentang hingga Jakarta tersebut, hampir di setiap titik ataupun di sepanjang itu kita temui adanya tumpukan ataupun serakan sampah styrofoam. Untuk itu kata Suparno pun perlu adanya aksi nyata dari banyak pihak ataupun masyarakat sendiri, seperti itu. Baik, terima kasih rekan Lingga Arvin untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, jangan kemana-mana karena kami masih akan menyajikan informasi pilihan lainnya. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya basah. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya basah. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu.
Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Subrombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Terima kasih Anda masih menyaksikan live update Tribun News. Kita menuju informasi berikutnya. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini, Senin 3 Januari 2022, kembali menggelar sidang perkara dugaan penyuapan penghentian kasus untuk terdakwa mantan Wakil Ketua DPR RI, Aziz Syamsuddin. Dalam perkara ini, Aziz Syamsuddin didakwa memberi suap total senilai 3,619 miliar rupiah, dengan rincian 3,99 miliar rupiah dan 36.000 dolar Amerika Serikat kepada eks penyidik KPK asal Polri Stefanus Robin Patuju dan advokat Maskur Hussein. Tujuan pemberian suap dimaksudkan Aziz untuk membantu mengamankan perkara penyelidikan KPK di Lampung Tengah. Dan informasi lengkapnya akan disampaikan reporter Tribun News, ada Danang Triatmojo di sana. Halo rekan Danang. Halo rekan Dea. Bisa disampaikan dalam lanjutan sidang Aziz Syamsuddin hari ini siapa saja saksi yang dihadirkan Jaksa KPK? Ya, untuk sidang terdakwa Aziz Syamsuddin hari ini tim Jaksa KPK kembali memanggil saksi untuk diperiksa di persidangan. 4 saksi dihadirkan untuk diperiksa. Mereka diantaranya orang kepercayaan Aziz Syamsuddin sekaligus mantan Wakil Ketua Umum PP Angkatan Muda Partai Golkar, Aliza Gunado, kemudian Kasubit Rekonstruksi BPBD Kabupaten Lampung Tengah, Aan Rianto, mantan Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah, Taufik Rahman, dan Direktur CV Tetayan Konsultan, Darius Hartawan. Demikian. Apa yang ingin digali Jaksa KPK dalam sidang kali ini sehingga menghadirkan ada 4 saksi itu? Ya, Jaksa KPK menghadirkan 4 saksi tersebut, termasuk Aliza, karena bahwa mengonfrontir pernyataan Aliza pada sidang sebelumnya yang mengaku tidak kenal dengan 3 saksi lainnya. Lantaran dalam pemeriksaan di persidangan kemarin, Aliza Gunado menyatakan tak kenal, baik apalagi dekat dengan terdakwa Aziz Syamsuddin. Dia juga membantah mengenal 3 saksi lain yang dihadirkan hari ini. Padahal saksi Taufik dan Darius dalam keterangannya di persidangan sebelumnya menyatakan kenal dengan Aliza. Bahkan Aliza disebut membantu mencairkan proposal dana anggaran khusus atau DAK Lampung Tengah yang notabene terkait dengan perkara dugaan penyuapan Aziz Syamsuddin. Demikian. Ya, rekan dan kami mendapatkan informasi bahwa Jaksa dan juga Majelis Hakim sempat mengkonfrontir pernyataan dari Aliza dengan para saksi ini. Bagaimana keterangan tersebut? Bisa dijelaskan? Tadi Hakim anggota Fazal Hendri mengkonfrontasi Aliza Gunado dengan ketiga saksi. Saat ditanya Hakim, saksi atas nama Darius mengaku kenal dengan Aliza. Berangkat dari jawaban Darius, Hakim kemudian mengkonfirmasinya kepada Aliza. Tapi Aliza tetap mengaku tidak kenal dengan Darius. Hal yang sama juga ditanyakan ke saksi atas nama Aan Rianto dan Taufik Rahman. Keduanya menegaskan juga mengenal sosok Aliza. Tapi lagi-lagi Aliza menampik. Dia menyatakan tidak tahu siapa Aan Rianto dan Taufik Rahman yang dihadirkan sebagai saksi hari ini. Keterangan Aliza dalam persidangan membuat hakim bertanya-tanya, sebab keterangannya bertolak belakang dengan jawaban ketiga saksi. Atas kondisi tersebut,
Hakim menyerahkan ke jaksa penuntut umum untuk menindaklanjuti perihal beda keterangan dari saksi Aliza. Apakah akan diperkarakan sebagai pemberi keterangan palsu atau dugaan lainnya? Demikian, Dea. Baik, terima kasih rekan Danang Triatmojo untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jawa Timur. DPC Partai Gerindra Kabupaten Malang bersikeras mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada pemilihan umum atau pemilu tahun 2024 mendatang. Kekalahan Prabowo pada pemilu 2019 lalu tak menyurutkan loyalitas kader Gerindra Kabupaten Malang dan tetap mendukung Prabowo menjadi Presiden RI selanjutnya. Kondisi yang dialami Prabowo saat ini disebut sangat berbeda dengan tahun 2019 lalu. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis dari Surya Malang, ada Erwin Wicaksono. Halo rekan Erwin. Halo rekan Dea. Bisa Anda informasikan lebih lengkapnya terkait alasan kader Gerindra di Malang ini meminta Prabowo Subianto tetap menjadi mencalonkan sebagai calon presiden pada 2024 mendatang? Ya, baik. Ya, kami barusan mendapatkan informasi bahwasanya DPC Gerindra Kabupaten Malang telah menyatakan sikap dan dukungannya untuk mendukung Prabowo Subianto mencalonkan diri pada pemilihan presiden pada tahun 2024. Sosok Prabowo yang saat ini memiliki modal-modal politik seperti menjadi ketua umum dan kemudian duduk di jajaran kabinet pemerintahan saat ini, menjadikan DPC Gerindra Kabupaten Malang sangat yakin untuk mendukung penuh Prabowo Subianto untuk mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2024 ini. Begitu, Dea. Lalu bagaimana langkah yang sudah dilakukan oleh DPC Gerindra guna memasifkan dukungan kepada Prabowo ini, Erwin? Ya, terbaru DPC Gerindra Kabupaten Malang sudah mengumpulkan kader-kadernya yang terdiri dari 5 dapil di Kabupaten Malang untuk berkumpul dan menyatakan sikapnya untuk mendukung penuh Prabowo mencalonkan diri. Dan kemudian saat ini melalui Wakil Ketua DPC Gerindra yakni Ziyalul Haq menyatakan saat ini pihaknya telah memanasi mesin-mesin politik yang melalui kader-kadernya untuk menyatukan sikap bahwasanya Prabowo ini memang layak untuk maju kembali dalam kancah politik. Ia tidak melihat kekalahan Prabowo pada masa lalu, namun dengan bermodalkan keyakinan dan kapasitas Prabowo yang dimiliki oleh Prabowo saat ini, para kader-kader sepakat dan meyakini Prabowo akan mau dan bersedia untuk mencalonkan diri di kancah politik paling tinggi di Indonesia tersebut. Begitu, rekan Dea. Iya. Jika berkaca pada tahun 2019, Erwin, bagaimana bisa diinformasikan perolehan suara Prabowo di Kabupaten Malang? Ya, menurut informasi yang kami dapat dari Ziyalul Haq sendiri mengatakan perolehan suara Prabowo di Kabupaten Malang saat itu tidak lebih baik dari Jokowi. Namun kendati demikian, Zia menegaskan bahwasanya dirinya sebagai kader partai akan lebih memasifkan lagi mesin-mesin politik dan kemudian akan menyumbangkan suara-suara banyak untuk Prabowo jika pada nantinya memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Begitu, Dea. Baik, terima kasih rekan Erwin. Dan Tribuners, berikut akan kami tampilkan hasil wawancara jurnalis kami bersama Wakil Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Malang, Ziyalul Haq, selengkapnya. Jualan Pak Prabowo ini kan sebenarnya lebih mudah karena satu ya pernah nyalon, orang sudah kenal semua Pak Prabowo. Tinggal kan bicaranya orang memilih Pak Prabowo. Nah, orang memilih Pak Prabowo, kader ini harus banyak turun. Nah, salah satunya turun itu ketika ada persoalan, ada di tengah-tengah persoalan tersebut membantu masyarakat. Ini yang harus dilakukan. Gandengan? Persoalan gandengan mau dengan Puan, mau dengan siapapun. Ini kan urusan elit. Nah, kami di daerah ini bagaimana mengamankan teritorial yang ada di. Kriteria mungkin gandengan. Kalau gandengan, saya kira sebenarnya simpel, Pak. Di Indonesia kan isinya Jawa.
di Jawa ini kan ada Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Ketika 3 wilayah ini dikuasai, selesai Pak pemilu. Pak Prabowo kemarin mutlak di Jawa Barat, tapi kalau di Jawa Timur dan di Jawa Tengah. Kalau Jawa Tengah ini misalnya gandeng dengan Puan, selesai Jawa Tengah. Di Jawa Tengah itu satu. Efek adanya libur Natal dan Tahun Baru 2022 mulai terasa. Kasus aktif COVID-19 di ibu kota khususnya melonjak hingga 2 kali lipat. Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengimbau masyarakat bisa lebih waspada dan tetap disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Terlebih penyebaran varian baru virus corona, yakni Omikron, terus meluas. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan Dionysius Arya Bimasuci, wartawan Tribun Jakarta yang akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo rekan Dion. Halo Dea. Dion, bagaimana bisa Anda jelaskan kronologi kenaikan kasus aktif COVID-19 di DKI Jakarta yang kembali terjadi ini? Iya Dea, jadi selama bulan November kemarin, kasus COVID-19 di DKI Jakarta memang terus berangsur turun hingga mencapai titik terendah pada 15 Desember 2021 kemarin, yaitu mencapai 217 kasus. Namun, jelang libur Natal, angka kasus aktif ini mulai fluktuatif dan cenderung mengalami tren peningkatan, sehingga pada 2 Januari kemarin, itu total kasus aktif di DKI Jakarta berada di angka 544 kasus. Artinya kasus COVID-19 di DKI Jakarta ini meningkat lebih dari 2 kali lipat selama masa libur Natal dan Tahun Baru kemarin, Dea. Lalu, Dion, terkait keadaan saat ini, apakah sudah ada tanggapan dari Pemprov DKI? Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan sendiri meminta masyarakat tetap waspada dan tetap menjalankan protokol kesehatan. Kemudian bagi masyarakat yang belum divaksin, Dinas Kesehatan meminta mereka untuk segera mendatangi sentra-sentra vaksinasi COVID-19. Pendaftaran vaksinasi bisa dilakukan lewat aplikasi Jakarta Kini atau Jaki. Lewat aplikasi tersebut, masyarakat bisa menentukan lokasi dan waktu vaksinasi yang diinginkan. Begitu dia. Lalu bagaimana kondisi rumah sakit rujukan COVID-19 di DKI? Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan per 26 Desember 2021 kemarin, tingkat keterisian atau bed occupancy rate di rumah sakit rujukan COVID-19 masih berada di angka 3%, sedangkan bor ruang ICU itu di kisaran 5%. Untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19, Pemprov DKI Jakarta tetap menyiapkan fasilitas dan petugas kesehatan. Total ada 140 rumah sakit rujukan yang disiapkan oleh Pemprov DKI. Begitu dia. Baik, terima kasih rekan Dion untuk laporan Anda dari Jakarta. Selamat bertugas kembali. Kita menuju Kalimantan Timur. Antrean pegawai tenaga kontrak daerah atau TKD menjalar panjang di pelataran kantor Badan Narkotika Nasional Kota atau BNNK Bontang beberapa hari belakangan ini. Para pegawai honorer ini rela mengantri panjang demi mendapatkan surat bebas narkoba untuk syarat perpanjangan kontrak kerja di Pemkot Bontang. Dari pantauan media ini, antrean panjang terjadi sejak pukul 8 waktu Indonesia Tengah pada hari ini, Senin 3 Januari 2021. Informasi lebih lengkapnya dan juga bagaimana keadaan di sana tadi akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Kaltim Ismail Usman. Halo rekan Ismail. Halo Dea. Bisa Anda ceritakan secara singkat terlebih dahulu kenapa sampai terjadi antrean panjang seperti ini yang tentunya pasti menimbulkan kerumunan di sana? Ya, baik, terima kasih Dea. Antrean panjang ini diakibatkan dari pemberlakuan aturan baru Wali Kota Bontang, yakni Basir Rasa yang mensyaratkan seluruh pegawai TKD melampirkan surat bebas narkoba saat melakukan perpanjangan kontrak di lingkup kerja Pemkot Bontang. Regulasi yang sengaja diberlakukan Wali Kota ini buntut dari maraknya penyalahgunaan narkoba di lingkup pegawai Pemkot Bontang. Hal itu dibuktikan dari hasil tes urin seluruh pegawai di 7 instansi kemarin, mendapati ada 15 pegawai yang positif narkoba. Di antara 15 pegawai itu 2 diantaranya ASN dan 13 lainnya merupakan honorer atau pegawai TKD. Ya. Baik, ya. Apakah keadaan seperti ini memang selalu terjadi setiap perpanjangan kontrak kerja pegawai di Bontang? Ya, ini kali pertama terjadi. Tahun-tahun sebelumnya tidak seperti ini karena syarat pemberlakuan
bebas narkoba baru diberlakukan pada tahun ini. Tahun-tahun sebelumnya hanya syarat surat bebas narkoba hanya diperuntukkan bagi pegawai kontrak yang baru menekan kontrak baru, sementara untuk pegawai yang melakukan perpanjangan kontrak tidak diberlakukan syarat apapun. Baik, Dea. Ya, lalu bagaimana untuk skema pengurusan yang diatur oleh maksud kami BNKK Bontang ke depannya nanti, Ismail? Apakah ada aturan khusus yang diterapkan agar nantinya tidak terjadi lagi kerumunan seperti ini? Ya, baik, terima kasih, Dea. Lonjakan antrian ini sebenarnya di luar dari prediksi BNK Bontang. Skema awal BNK Bontang mengatur dengan menjadwalkan masing-masing OPD sesuai waktu yang ditentukan. Namun banyak pegawai yang khawatir lantaran pegawai yang mendapatkan jadwal akhir khawatir tidak mampu menyelesaikan secepatnya berkas untuk syarat perpanjangan kontrak. Namun perlu diketahui dari pernyataan BNK, kerumunan ini tidak perlu dikhawatirkan lantaran kasus COVID di Pemkot Bontang saat ini per Senin 3 Januari telah dinyatakan 0 kasus atau nihil dari kasus COVID-19. Baik, Dia. Terima kasih rekan Ismail untuk laporan Anda dari Bontang, Kalimantan Timur. Selamat bertugas kembali. Dinas Perdagangan Kota Semarang, Jawa Tengah mulai menata pedagang yang saat ini menempati tempat relokasi Masjid Agung Jawa Tengah atau MAJT ke Pasar Johar Selatan dan alun-alun Johar yang baru saja selesai dibangun oleh Kementerian PUPR. Pedagang sudah mulai mengurus administrasi dan mengecek lapak sesuai undian yang didapatkan. Per hari ini, Senin 3 Januari 2021, pedagang juga sudah dibolehkan menempati lapak di Johar Selatan dan alun-alun. Informasi lengkapnya akan dilaporkan reporter kami dari Tribun Jateng, ada Eka Yulianti di sana. Halo rekan Eka. Halo Dea. Apakah sudah ada pedagang yang menempati lapak sejauh pantauan Anda hari ini? Ya Dea, tadi pagi para pedagang masih terlihat sibuk mengurus administrasi ya serah terima lapak kepada dari Dinas Perdagangan. Dinas Perdagangan sendiri membuka stand pengurusan administrasi di Johar lantai 1, maksudnya Johar Selatan lantai 1, sehingga hingga saat ini terlihat belum ada pedagang yang menempati lapak baik di Johar Selatan maupun yang berada di alun-alun. Mereka masih menyelesaikan administrasi terlebih dahulu, memastikan mereka bisa mendapatkan surat atau tanda serah terima lapak atau serah terima kunci tentunya, dan setelah mereka mendapatkan kunci atau mendapatkan lapak tersebut, mereka masih menunggu, mayoritas pedagang sendiri ini masih menunggu teman-temannya masuk karena memang belum seluruhnya melakukan proses administrasi. Jadi pedagang ini masih menunggu agar bisa berpindah bareng-bareng sehingga kondisi pasar bisa ramai. Demikian Dea. Lalu bagaimana respon dari pedagang saat pertama kali ya berarti mereka melihat lapaknya? Ya, tadi saya sempat berbincang-bincang dengan beberapa pedagang. Mereka mengaku senang dengan adanya relokasi lagi kembali ke Pasar Johar. Mereka melihat-lihat lapaknya, mereka juga menilai lapaknya itu cukup bagus, bersih, dan mereka sebenarnya tidak sabar untuk bisa menempati lapak, namun memang saling menunggu ya antara pedagang satu dengan yang lain karena mereka masih takut berjualan di situ sepi karena nggak ada temannya begitu. Jadi baru melihat-lihat saja lapak-lapaknya. Namun mereka menyambut positif akan pembangunan yang dilakukan oleh Kementerian PUPR tersebut. Ya, lalu nantinya kapan pasar kawasan Johar Baru ini akan diresmikan, Eka? Ya Dea, tadi pagi beberapa pemerintah Kota Semarang, sejumlah stakeholder sendiri melakukan giatnya, dari Satpol PP sendiri melakukan penertiban pasar pedagang yang berada di luar pasar, kabarnya karena penertiban itu karena untuk mendukung atau untuk persiapan adanya
peresmian kawasan Johar Baru. Namun hingga saat ini pemerintah Kota Semarang belum memberikan informasi resmi kapan, hanya dari keterangan Satpol PP, Kepala Satpol PP tadi, peresmian akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Selain penertiban pedagang, kawasan alun-alun Johar yang baru saja jadi dibangun oleh Dinas Penataan Ruang juga sedang ditata atau sedang dibersihkan oleh sejumlah stakeholder. Tadi pagi mereka kerja bakti bersama-sama membersihkan alun-alun, di mana alun-alun tersebut juga untuk mendukung penataan pedagang pasar Johar. Sejumlah lapak juga sudah disiapkan berada di bawah lapangan atau tepatnya berada di basement. Jadi dalam waktu dekat kemungkinan pemerintah Kota Semarang akan segera meresmikan Johar Baru, Dea. Iya, informasinya kawasan Johar Utara dan Tengah ini masih banyak lapak yang kosong, Eka. Bagaimana tindak lanjut nantinya dari Dinas Perdagangan? Ya, beberapa waktu lalu Dinas Perdagangan kan memang sudah melakukan penataan Johar Utara dan juga Johar Tengah sebelum penataan di Johar Selatan ini. Namun pada kenyataannya memang masih ada beberapa lapak yang kosong. Ini nantinya akan diperuntukkan bagi pedagang yang mau jika pedagang yang mendapatkan undian lapak tersebut tidak menempati. Nah, Dinas Perdagangan Kota Semarang sendiri akan melakukan evaluasi bersama dengan pimpinan, yakni tentunya Wali Kota Semarang, untuk menata atau mengisi lapak-lapak yang kosong ini. Diharapkan pedagang yang sudah mendapatkan undian ini bisa segera masuk ke dalam pasar sehingga evaluasi ataupun penataan kembali bagi pedagang yang belum bisa mendapatkan lapak ini bisa segera terselesaikan oleh Dinas Perdagangan. Demikian, Dea. Baik. Tribuners, rekan Eka sudah melakukan wawancara bersama salah seorang pedagang sembako di sana, Sri Hidayat. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Oke. Ya. Di mana, Ibu? Ini barusan aja. Di mana ini? Di sini. Gimana, Bu, lihat lapaknya? Ya, alhamdulillah kita dapat. Saya syukuri, ya toh. Kalau sebelumnya di mana, Bu? Saya di MAJT, lantai E14. Terus saya kontrak di F5. Saya jualan gerabah sama ramba. Kalau sebelumnya pas di sini di kawasan Johar dulu di mana? Dulu saya jualan ramba, ya jualan kerupuk, ya macam-macam lah. Sekarang ya masih ada kerupuk. Berarti ini masuknya ke kios sembako. Sembako ya. Juga. Gimana, Bu, dengan kapan bisa mulai berjualan di sini? Begitu. Kira-kira kalau sudah ada yang jualan, ya kita insya Allah kita mengikuti, kita jualan gitu. Tadi bilangnya secepat mungkin, Bu, insya Allah. Kalau sudah ada temannya nggak apa-apa sih. Nah, memang belum ya gimana. Kalau dapat di lantai atas berarti nih ya, Bu, lantai berdua gitu. Gitu loh, enak. Kayak ono kamar siji-siji ini. Kesorok ini. Ini berarti lantai 2 gitu? Ini lantai 2. Ini gimana, Bu? Nggak masalah ya, Bu? Ya, kalau saya itu nggak masalah, wong rezeki itu memang nganu sudah Allah yang ngasih ya toh. Oke, siap. Nyuwun sewu namanya sinten, Bu? Sri Hidayat. Seusai jeda berikut, Tribuners, kami akan sajikan informasi terkait jalannya rekonstruksi tabrak lari di Nagreg, Jawa Barat yang melibatkan 3 oknum TNI. Tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi
mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Kita menuju informasi berikutnya. Pembukaan di awal tahun 2022, tim Beguyur by Opsnal Unit Ranmor Polrestabes Palembang meringkus 2 pelaku pencurian dengan pemberatan atau curat dipimpin langsung oleh Kasubnit Opsnal Ranmor, Ibtu Joni Palapa. Tersangka yakni Jalil berusia 52 tahun, warga Jalan Demak, Kelurahan Tuan Kentang, Kecamatan Jakabaring, dan Ari alias Icik, 26 tahun, warga Jalan Kimarogan, Kelurahan Ogan Baru, Kecamatan Kertapati, Palembang. Informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Ripoku, ada Andika Wijaya di sana. Halo rekan Andika. Halo rekan Dea. Rekan Andika, bisa diinformasikan apakah dari 2 pelaku pencurian ini ada yang terpaksa dilumpuhkan tim Beguyur by Opsnal Ranmor Polrestabes Palembang? Benar, 2 pelaku yakni Jalil berumur 52 tahun dan Ici berumur 26 tahun. Keduanya merupakan warga Kertapati, Palembang. Keduanya dilumpuhkan lantaran saat dilakukan penangkapan, keduanya melawan petugas. Begitu rekan Dea. Kapan kedua pelaku ini melakukan aksinya dan bagaimana kronologisnya, bisa diceritakan? Aksi pencurian itu terjadi pada Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar pukul 5 subuh. Di mana saat itu korban yakni Febri berumur 18 tahun sedang tertidur lelap di kosannya di Jalan Demak, Kertapati, Palembang. Lalu kedua pelaku yang sudah mengintai rumah korban hendak melakukan aksinya. Mengetahui korban sedang tertidur lelap, salah satu dari pelaku pun mencoba merusak pintu depan kosan korban. Nah, saat itulah setelah berhasil merusak
pintu kosan korban dengan menggunakan obeng, salah satu pelaku masuk dan melihat handphone korban sedang tergeletak di mejanya. Saat itulah satu pelaku itu mengambil 2 handphone korban jenis merek Samsung dan Realme yang berada meja ruang tengah korban. Begitu rekan Dea. Lalu untuk atas ulahnya ini, kedua pelaku dikenai pasal apa dan bagaimana ancaman hukumannya, Andika? Kedua pelaku akan terancam pasal 363 KUHP dengan ancaman kurungan penjara di atas 5 tahun penjara. Begitu rekan Dea. Baik, Tribuners, terkait kasus ini, rekan jurnalis kami sudah mendapatkan keterangan dari Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, Kompol Tri Wahyudi SH, selengkapnya. Alhamdulillah, kami Satreskrim Polrestabes Palembang, khususnya unit Opsional Ranmor, berhasil mengamankan 2 orang pelaku. Kita kenakan pasal 363. Modusnya, jadi salah satu pelaku ini suruh ngecek rumah. Ada rumah tersebut kosong dan tidak terkunci halaman perkarangannya. Dia masuk, dan salah satu pelakunya lagi setelah aman posisi dia suruh masuk ke dalam rumah dan berhasil mengambil ada 2 unit HP yang dia jual dengan harga 6 juta. Dan pelaku yang satunya tetap menunggu di perkarangan untuk lihat situasi. Yang satu masuk, alhamdulillah berhasil kita amankan dan sempat ingin melarikan diri sehingga kita berikan tindakan tegas yang terukur terhadap kedua pelaku. Beralih ke Jawa Barat, ketiga pelaku tabrak lari sadis di Nagreg, Kabupaten Bandung dihadirkan saat reka adegan. Pada hari ini Senin 3 Januari 2021, reka adegan tersebut berlangsung cepat hanya sekira 10 menit. Dalam reka adegan terdapat 5 adegan yang dilakukan oleh pelaku yang diketahui merupakan oknum TNI Angkatan Darat. Informasi lebih jelasnya dan juga bagaimana pantauan suasana saat rekonstruksi ini berlangsung, rekan wartawan kami dari Tribun Jabar, Lutfi Ahmad Mauludin akan menyampaikan informasi lengkapnya. Halo rekan Lutfi. Ya rekan Dea. Bisa Anda gambarkan tadi bagaimana jalannya rekonstruksi di Nagreg? Untuk rekonstruksi tabrak lari di Nagreg, tepatnya di Desa Ciaro, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, pagi tadi menjadi pusat perhatian warga sekitar. Walau demikian, berjalannya rekonstruksi dari mulai pertama dilakukannya rekonstruksi hingga akhir, semuanya berjalan dengan kondusif dan reka adegan yang melibatkan tiga pelaku ataupun tiga pelaku tersebut dihadirkan secara langsung ke tempat di mana kejadian terjadi, dan untuk korban sendiri digantikan oleh boneka, dan terdapat satu saksi yang mana menjelaskan dan turut membantu saat korban berada tergeletak di jalan raya hingga ditepikan ke pinggir jalan hingga dinaikkan ke mobil yang dibawa oleh atau dikendarai oleh para pelaku. Ya, lalu setelah rekonstruksi ini dilakukan, Lutfi, apa yang diharapkan dari pihak keluarga korban? Pihak keluarga baik orang tua Salsa baik ayah ataupun ibunya merasa lega melihat gelar ataupun rekonstruksi tersebut digelar secara terbuka, dan keluarga korban berharap para pelaku bisa diadili dengan sesuai hukum yang berlaku dan setimpal dengan perbuatan apa yang telah mereka lakukan. Ya, terakhir Lutfi, terkait rekonstruksi ini bagaimana menurut dari keterangan saksi, apakah sudah sesuai dengan kejadian sesungguhnya saat itu? Menurut keterangan saksi sendiri itu telah sesuai dengan kejadian saat terjadi kejadian tersebut pada 8 Desember 2021, bahkan tidak hanya tidak hanya adegan demi adegan yang sesuai dengan saat kejadian, bahkan pakaian yang dikenakan oleh saksi pun menurutnya ia harus menggunakan pakaian yang saat itu ia gunakan. Bahkan menurut saksi tersebut, pakaian yang digunakannya masih terdapat bercak darah setelahnya menolong ataupun mengangkat korban dari jalan hingga akhirnya diangkat dimasukkan ke mobil pelaku. Baik,
Tribuners, berikut akan kami tampilkan keterangan dari saksi bernama Saifuddin Juhri. Berikut liputan lengkapnya. Pak, tadi rekonstruksi sesuai dengan apa yang terjadi ya Pak ya? Nah, Pak bisa diceritakan mungkin apa namanya saat kejadian Bapak sedang apa terus? Saya lagi buat semen di sana. Tiba-tiba terdengar benturan. Setelah itu saya keluar melihat korban tergeletak di sana. Saya menghampiri korban itu lalu meminta warga untuk menolong, tapi tidak ada yang datang ke tempat korban. Karena melihat kondisi korban mungkin ya? Korban, yang satu di kolong, yang satu di pinggir jalan. Saya menghampiri orang-orang sini, tapi nggak ada respon apa-apa, cuma diam terus. Karena kaget mungkin melihat korban? Katanya kena hipnotis. Bilangnya cuma begitu, dia kena hipnotis begitu. Pak, saat Bapak datang itu korban seperti apa nih Pak? Iya, tergeletak aja, yang satu pingsan, yang laki-laki di luar, yang perempuan udah meninggal di bawah mobil. Lalu Bapak minta tolong kepada warga, tapi semuanya diam, tidak ada yang mau menolong, cuma diam. Pulang lagi saya ke sana, lalu saya bilang kepada Opik, tolong foto, takut nanti ada apa-apa. Setelah itu saya kembali lagi ke tempat kejadian, makanya saya yang foto punggung sama Opik. Nah, setelah itu baru ngangkat yang perempuan yang udah kita di jalan ke makam. Nah, setelah itu ada 5 menit, nggak ada yang itu masyarakat, padahal tahu dia orang sini, keluarganya juga ada di sini, ada kakak adeknya ada, tapi tak ada yang mau menghampiri. Nah, setelah itu dia mundar-mandir yang bawa mobil itu, lalu udahlah taikin aja, saya mau bakar rumah sakit, ya ditaikin aja Pak. Sempat berapa menit itu Pak? Kurang lebih lah 5 menit lebih setelah korban ke pinggir jalan. Dinas Pendidikan Kota Tangerang resmi menggelar pembelajaran tatap muka atau PTM 100% di seluruh sekolah di Kota Tangerang. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Jamaluddin mengatakan gelaran PTM 100% tersebut dilakukan pada 445 sekolah dasar dan 201 sekolah menengah pertama atau SMP. Reporter Warta Kota Gilbert Semsandro akan menyampaikan informasi lengkapnya. Halo, rekan Gilbert. Ya, baik. Selamat sore, Dea. Selamat sore. Bisa diinformasikan untuk tepatnya berapa sekolah yang menggelar PTM 100% ini di Kota Tangerang dan juga mekanismenya bagaimana nanti? Ya, baik, Dea. Untuk di Kota Tangerang sendiri, Dinas Pendidikan Kota Tangerang telah resmi menggelar pembelajaran tatap muka dengan kapasitas 100% di setiap kelasnya di 200 sekolah menengah pertama dan juga 445 sekolah dasar atau SD di Kota Tangerang. Dalam mekanismenya nanti pelaksanaan PTM akan dilakukan secara 100%, namun dalam sepekannya hanya 2 kali setiap kelas melaksanakan PTM di setiap sekolah tersebut. Begitu dia. Berapa kali gelaran PTM yang dilakukan kepada setiap kelasnya nantinya di sekolah Kota Tangerang ini dan juga apakah berpotensi ada penambahan? Ya, baik ya. Untuk saat ini Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Jamaluddin mengatakan setiap kelas hanya memiliki kuota menggelar pembelajaran tatap muka 100% dalam seminggunya atau dalam sepekannya sebanyak 2 kali. Namun saat ini Dinas Pendidikan Kota Tangerang juga sedang menggelar testing atau swab PCR acak di seluruh sekolah yang tersebar di 13 kecamatan Kota Tangerang dengan kuota atau jumlah testing tersebut 100 hasil tes PCR dalam 1 hari. Jadi menurut Jamaluddin, jika kedepannya kasus COVID-19 di Kota Tangerang semakin membaik atau angka keterpaparan semakin menurun, melihat hasil tes dari swab acak PCR tersebut, potensi untuk menggelar PTM tatap muka setiap minggunya akan kembali bertambah hingga sampai menggelar secara full dan setiap hari akan menggelar PTM dengan kapasitas 100%. Begitu dia. Lalu Gilbert, apakah PTM 100% ini wajib diikuti oleh seluruh siswa? Ya, dia. Untuk pembelajaran tatap muka sendiri ini, saat ini pemerintah Dinas Pendidikan Kota Tangerang mewajibkan seluruh siswa yang memiliki giliran untuk mengikuti PTM dengan kapasitas 1% agar masuk ke dalam kelas untuk mengikuti pembelajaran tatap muka. Namun, Jamaluddin mengatakan dapat memberi dispensasi ataupun izin kepada siswa-siswi atau pelajar yang tidak diizinkan oleh orang tuanya
dalam mengikuti PTM dengan kapasitas 100% ini. Namun harus memiliki alasan yang cukup jelas dengan disertai surat persetujuan dari orang tua. Seperti orang tua dari siswa tersebut memiliki atau mengalami penyakit komorbid, selalu belum menjalani vaksinasi hingga tahap 2, dan juga tidak dalam kondisi sehat. Namun jika siswa tersebut tidak dapat memenuhi peraturan tersebut, maka siswa akan diwajibkan mengikuti gelaran PTM dengan kapasitas 100% tersebut ya. Baik, Tribuners, terkait PTM 100% ini, rekan Gabar sudah mendapatkan keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Jamaluddin. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Hari ini kita mulai hari Senin tanggal 3 Januari, ini seluruh sekolah SD dan SMP kita sudah melaksanakan PTM 100% berdasarkan instruksi dari SKB 4 Menteri ya. Dan sekolah di Kota Tangerang sudah sesuai melaksanakan 100%, cuma memang bertahap untuk kegiatannya. Jadi minggu ini kita seminggu 2 kali anak-anak itu. Nah, nanti kita evaluasi terus, dan kalau ada artinya kalau misalnya COVID di Kota Tangerang ini berjalan tidak ada tambahan-tambahan atau tidak ada yang terinfeksi, maka kita lanjutkan nanti bisa aja 3, 4 dan seterusnya. Yang 100% ini dari per kelas yang dibuka atau per siswa? Yang dimaksud 100% ini adalah anak-anak kalau bisa jumlah muridnya itu 32, berarti 32 semuanya hadir, cuma seminggunya 2 kali seperti itu. Tetap masih terbatas. Oh, berarti seminggu ini masih 2 kali? Masih 2 kali, dan ada juga yang 3 kali. Jadi tapi tetap mengacu kepada SKB 4 Menteri, yaitu jadi untuk belajarnya maksimal 6 jam. Terus Pak Kadis, ada orang tua yang mengkomplain kalau mereka punya komorbid? Ya, ini kita kan masih ada. Hari ini Senin 3 Januari 2022 menjadi hari pertama seluruh aparatur sipil negara pemerintah Kota Ambon kembali bekerja di tahun 2022. Sekretaris Kota Ambon Agus Ririmase saat memimpin apel pagi menekankan kedisiplinan bagi seluruh ASN, terutama dalam kehadiran dalam pelayanan publik. Dan informasi lebih lengkapnya akan disampaikan wartawan Tribun Ambon, ada Tanita Patisiana selengkapnya. Ini dia. Halo rekan Tanita. Halo rekan Dea. Tanita, hari ini merupakan pertama kerja bagi ASN pemerintah Kota Ambon. Lalu apa saja yang menjadi catatan penting dari Sekretaris Kota Ambon Agus Ririmase saat memimpin apel pertama di tahun 2022 ini? Baik rekan Dea dan Tribuners, hari ini memang menjadi hari pertama pegawai pemerintah Kota Ambon masuk kerja, dan beberapa catatan penting yang disampaikan oleh Agus Ririmase sebagai Sekretaris Kota Ambon, yakni yang pertama dia menekankan sekali soal kedisiplinan, terutama untuk kehadiran dan dalam pelayanan publik ya, karena bagi dia salah satu kunci untuk mewujudkan Kota Ambon yaitu dengan disiplin. Dan selain kedisiplinan, beliau juga saat dilantik sebelumnya pada Desember lalu, beliau melakukan sidak ke beberapa instansi-instansi, ke dinas-dinas, dan beliau menyampaikan bahwa dinas harus selalu menjaga kebersihan karena memang saat sidak ada beberapa dinas yang tidak menjaga kebersihan, apalagi akan melayani masyarakat. Untuk itu dia menekankan hal itu. Dan juga beliau menekankan soal bagian keuangan ya, karena selain ASN ini memberikan pelayanan dan bekerja, hak-haknya dia juga harus dipenuhi tepat waktu. Begitu rekan Dea. Lalu bagaimana dengan kehadiran ASN Pemkot Ambon? Apakah ada sanksi yang diberikan bagi yang terlambat datang? Baik rekan Dea dan Tribuners, hari ini terpantau ASN yang datang, ASN maupun P3K yang datang itu cukup banyak, dan di halaman belakang tempat apel pagi awal tahun itu penuh sekali hingga ke jalanan. Dan tak hanya, memang tidak semua yang datang di apel pagi karena ada beberapa yang sudah langsung ke dinasnya untuk pelayanan publik. Dan Sekretaris Kota Ambon Agus Ririmase mengatakan kalau ada yang tidak hadir akan diberikan teguran hingga hukuman bagi yang memang tidak hadir tanpa keterangan yang jelas. Begitu rekan Dea. Ya, dalam apel ini rekan Tanita, gebrakan apa yang akan diberikan Sekretaris Kota Ambon di tahun 2022? Baik rekan Dea dan Tribuners, karena Agus Ririmase ini Sekretaris Kota Ambon yang baru, dan yang menjadi gebrakan dia di tahun 2022 ini karena dia diberikan tugas khusus untuk memperbaiki Disduk Capil ya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Jadi
Lini Masa mengatakan bahwa nantinya dia tiap hari akan berada di Disdukcapil hingga Disdukcapil menjadi pelayanan publik terbaik, dan dia akan membuat sistem yang terintegrasi. Jadi ketika masyarakat ada yang nikah bakalan mendapatkan KTP baru, kemudian dua belah pihak akan mendapatkan kartu keluarga yang baru. Jadi tidak harus ulang-ulang kali datang untuk mengurus kependudukan dan pencatatan sipil ya. Dan selain itu juga Lini Masa mengatakan akan membuat perbedaan baju dinas antara yang ASN maupun yang P3K yang honorer itu akan dibuat berbeda, dan nantinya akan dibuat dalam bentuk instruksi wali kota. Begitu rekan Dea dan Tribuners. Baik, Tribuners, berikut keterangan dari Sekretaris Kota Ambon, Agus Lini Masa, selengkapnya. Tangan sama-sama memajukan kota ini dengan cara ya tadi saya bilang, mulai dengan sukses seseorang itu mulai dari disiplin. Kalau tidak disiplin tidak mungkin dia bisa lakukan sesuatu. Ya, ke depan saya yakin ASN kita ini sangat bisa untuk kita bergandengan untuk memajukan kota ini. Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Manado, Sulawesi Utara melakukan penertiban di kawasan Niaga 45. Penertiban tersebut lebih tepatnya berada di sekitar Jalan Suprapto, Wenang, Manado, Sulawesi Utara. Satpol PP meminta pedagang yang berjualan di pinggir jalan untuk pindah dan membersihkan barang-barang dagangannya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan jurnalis Tribun Manado, ada Iswara Safitri di sana. Halo rekan Iswara. Halo rekan Iswara. Halo Dea. Iswara, bisa diinformasikan berdasarkan pantauan Anda tadi, sebenarnya penertiban pedagang dan juga pembersihan ruas jalan Suprapto ini dalam rangka apa? Jadi memang Satpol PP melakukannya untuk penataan ruas jalan. Jadi penataan dilakukan untuk memindahkan para pedagang yang berjualan di Jalan Suprapto itu untuk berjualan di sekitar Taman Kesatuan Bangsa atau TKB, karena memang sudah disediakan slot baru. Nah, awalnya para pedagang yang berjualan di Jalan Suprapto ini dianggap mengganggu lalu lintas ya, karena di sekitar kawasan Niaga 45 ini juga ada pelabuhan Manado, dan tentunya karena para pedagang di Jalan Suprapto ini berjualan di pinggir jalan, itu bikin jalanan arus lalu lintasnya tambah macet. Itu deh. Lalu sudah sejak kapan penertiban dan pembersihan ini dilakukan sebenarnya? Untuk penertibannya sendiri sebenarnya sudah dilakukan sejak awal Desember. Jadi memang Pemkot Manado sudah berbenah dan memberikan spot baru bagi pedagang di kawasan Niaga 45 yang dari Jalan Suprapto untuk pindah ke belakang di sekitar Taman Kesatuan Bangsa. Tapi rupanya masih ada para pedagang yang ngeyel dan kembali untuk berjualan di Jalan Suprapto, lalu hingga akhirnya pada kemarin dan hari ini Satpol PP masih melakukan penertiban dan juga pembersihan di sekitar Jalan Suprapto. Seperti itu deh. Lalu bagaimana tanggapan atau respons pedagang sekitar dengan yang dilakukan oleh Satpol PP ini, Iswara? Kalau untuk respon pedagang sendiri, mereka masih bingung ya katanya karena harus pindah ke tempat lain. Padahal dari pihak Pemkot sendiri sudah menyediakan lokasi baru juga, tapi ada juga beberapa pedagang yang merasa kurang setuju karena setelah dagangannya pindah ternyata tidak begitu lagi seperti itu. Baik, terima kasih rekan Iswara untuk laporan Anda dari Manado, Sulawesi Utara. Selamat bertugas kembali. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Dan lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada.
Jangan lupa juga Tribuners saksikan live update berikutnya hanya di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Demita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.